Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Saputri dengan NIM 11820606057 dari semester 5 kelas B. Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai lipid. Adapun bahasanya meliputi struktur dan fungsi lipid, metabolisme lipid, dan kemudian sintesis asam lemak. Yang pertama, akan saya bahas terlebih dahulu yaitu struktur dan fungsi lipid. Lipid merupakan salah satu kategori molekul biologis yang besar yang tidak mencakup polimer. Nah, senyawa yang disebut lipid ini dikelompokkan bersama karena memiliki satu ciri penting. Nah, yaitu lipid tidak memiliki atau sedikit sekali afinitasnya terhadap air, tetapi dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, aseton, kloroform, benzen, atau yang sering disebut sebagai pelarut lemak. Perilaku hidrofobik pada lipid ini didasarkan pada struktur molekulernya. Selanjutnya yaitu fungsi lipid. Nah, beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor, electron carriers, pigmen pengabsorpsi cahaya, ujung hidrofobik protein, agen pengemosi, hormon, dan messengers interseluler. Sebagai bentuk umum, lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan seperti minyak dan lemak, yang memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Kemudian pada lipid ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lipid sederhana. Lipid sederhana ini merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Nah, yang termasuk dari kelompok lipid sederhana ini adalah lemak dan juga lilin. Kemudian yang kedua ada lipid kompleks. Nah, lipid ini merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Nah, yang termasuk dari kelompok lipid kompleks ini adalah fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, dan lipid kompleks lainnya. Kemudian yang ketiga ada lipid derivat yang merupakan semua senyawa yang dihasilkan pada hidrolisis. Lipid sederhana dan lipid kompleks yang masih mempunyai sifat-sifat seperti lemak. Nah, yang termasuk dari kelompok lipid derivat ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, dan lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Nah, pada bagian struktur dan fungsi lipid ini saya hanya akan membahas mengenai lemak, trigliserol, dan fosfolipid. Meskipun lemak bukan merupakan polimer, senyawa ini adalah molekul besar dan terbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi. Lemak disusun dari 2 jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Pada gliserol merupakan jenis alkohol yang memiliki 3 karbon. Bisa dilihat ya di gambar. Pada ketiga karbon tersebut masing-masing mengandung sebuah gugus, yaitu gugus hidroksil. Selanjutnya struktur pada asam lemak. Asam lemak mempunyai komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Nah, kepala asam lemak merupakan gugus karboksil dan ekor berupa senyawa hidrokarbon. Nah, jadi pada bagian kepala yang terdiri atas susunan karboksil itu atau gugus fungsional inilah yang menyebabkan molekul ini disebut sebagai asam lemak. Nah, sedangkan ikatan CH nonpolar yang terdapat pada bagian ekor asam lemak pada bagian ekor asam lemak itu yang menyebabkan lemak bersifat hidrofobik. Lemak terpisah dari air karena molekul
molekul air membentuk ikatan hidrogen atau sama lain atau satu sama lain dan menyingkirkan lemak. Nah, contoh umum dari sifat hidrofobik ini adalah pemisahan minyak goreng dari larutan asam cuka dalam botol bumbu salad. Bisa dicek ya sama kawan-kawan semua. Nah, kemudian asam lemak memiliki karbon sekitar 4-36. Adanya ikatan rangkap pada rantai karbon penyusun asam lemak ini sering dilambangkan dengan delta, yang diikuti dengan nomor karbon yang memiliki ikatan rangkap. Kepala pada asam lemak ini berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1 dan karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Asam lemak jika dilihat berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap. Bisa dilihat ya perbedaannya pada gambar. Istilah lemak jenuh dan lemak tak jenuh ini mengacu ke struktur ekor hidrokarbon dari asam lemak. Asam lemak yang terdiri atas rantai karbon yang mengikat semua hidrogen yang dapat diikat disebut dengan asam lemak jenuh. Dan asam lemak yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap di mana diikat dengan atom hidrogen disebut dengan asam lemak tak jenuh. Kemudian lipid sederhana yang terdiri atas lemak adalah triacylglycerol atau trigliserida. Triacylglycerida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single glycerol. Gugus hidroksipolar pada gliserol dan gugus karboksipolar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Nah, trigliserida yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Kemudian fungsi utama dari trigliserida sebagai zat energi, lemak disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak serta melepasnya ke dalam pembuluh darah. Oleh sel-sel yang membutuhkan komponen-komponen tersebut kemudian dibakar dan menghasilkan energi karbon dioksida dan air. Nah, ini merupakan gambar reaksi dari pembentukan dari trigliserida. Bisa dilihat ya secara lebih detailnya. Kemudian, apa sih keuntungan trigliserida sebagai cadangan makanan dibandingkan dengan glikogen atau pati? Atom karbon pada asam lemak lebih mudah direduksi daripada sakarida, sehingga proses oksidasi trigliserida lebih banyak menghasilkan energi 2 atau lebih kali lipat dibandingkan dengan polisakarida. Trigliserida ini bersifat hidrofobik dan anhidrat, sehingga organisme yang menimbun lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi air. Kemudian, fosfolipid adalah golongan senyawa lipid yang merupakan bagian dari membran sel pada makhluk hidup, bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Fosfolipid ini mempunyai kemiripan dengan lemak, namun molekul ini hanya memiliki 2 asam lemak, bukan 3 seperti pada trigliserida. Fosfolipid terbentuk dari gliserol dengan 2 gugus alkohol yang membentuk gugus ester dengan asam lemak. Dan 1 gugus alkohol membentuk gugus ester dengan asam fosforat. Oleh karena itu, fosfolipid ialah suatu fosfogliserida. Senyawa-senyawa dalam golongan fosfogliserida ini dapat dipandang sebagai derivat asam alfa-fosfatidat. Nah, sedangkan gugus yang diikat oleh asam fosfatidat ini antara lain kolin, etanolamina, serin, dan inositol. Selanjutnya sifat pada fosfolipid.
Fosfolipid ini menunjukkan perilaku ambivalen terhadap air. Ekornya yang terdiri atas hidrokarbon, bersifat hidrofobik dan tidak dapat bercampur dengan air. Nah, tetapi gugus fosfat dan ikatannya akan membentuk sebuah kepala hidrofilik yang memiliki afinitas yang kuat terhadap air. Ketika fosfolipid ditambahkan ke dalam air, molekul-molekul tersebut akan mengumpul dengan sendirinya, membentuk agregat yang melindungi bagian hidrofobiknya dari air. Nah, contohnya itu seperti misel, suatu butiran fosfolipid dengan kepala fosfat pada bagian luar yang berhubungan langsung dengan air. Nah, ekor hidrokarbon dibatasi hanya pada bagian dalam misel yang bebas dari air. Nah, kemudian pada permukaan suatu sel, fosfolipid tersusun dalam suatu bilayer atau lapisan ganda. Kepala hidrofolik molekul yang berada pada bagian luar bilayer berhubungan langsung dengan larutan aqueous di bagian dalam membran, menjauhi air. Selanjutnya kita beranjak ke metabolisme lemak. Lipid yang terdapat dalam makanan sebagian besar berupa lemak. Oleh karena itu, metabolisme yang akan dibahas terutama adalah metabolisme lemak. Pada umumnya, lipid ini merupakan konduktor panas yang jelek, sehingga lipid dalam tubuh mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya kehilangan panas dari tubuh. Makin banyak jumlah lemak pada tubuh, maka akan semakin baik. Nah, fungsinya mempertahankan panas dalam tubuh. Tahapan awal pada metabolisme lemak adalah aktivasi asam lemak. Penguraian asam lemak terjadi di dalam sitosol, prokariot, dan matriks mitokondria, eukariot. Nah, sebelum masuk ke dalam mitokondria, asam lemak diaktifasi melalui pembentukan ikatan tioester dengan koenzim A. Reaksi ini dikatalisis oleh asil-CoA, sintetase yang terdapat pada membran luar mitokondria dan menggunakan dua molekul ATP. Lemak dalam tubuh tidak hanya berasal dari makanan yang mengandung lemak, tetapi dapat pula berasal dari karbohidrat dan protein. Hal ini dapat terjadi karena ada hubungan antara metabolisme karbohidrat lemak dan protein atau asam amino. Asam lemak yang terjadi pada proses hidrolisis lemak mengalami proses oksidasi dan menghasilkan asetil koenzim A. Salah satu hipotesis yang diterima asam lemak terpotong menjadi dua atom karbon setiap kali oksidasi. Nah, oleh karena oksidasi yang terjadi pada atom karbon beta, maka oksidasi tersebut dinamakan sebagai beta oksidasi. Sebelum dikatabolisir dalam oksidasi beta, asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asetil-CoA. Dengan adanya ATP dan CoA, asam lemak diaktifkan dengan dikatalisir oleh enzim asil-CoA sintatesa. Berikut ini merupakan proses dari beta oksidasi. Yang pertama, asil lemak yang telah masuk mitokondria kemudian akan menjalani beta oksidasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Proses dehidrogenasi asil lemak CoA dengan enzim asil CoA dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil-CoA. Pada reaksi ini, FAD sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. Tahap yang kedua, ikatan rangka pada enoil-CoA dihidrasi menjadi hidroksiasil-CoA oleh enzim enoil-CoA hidratase. Tahap yang ketiga, hidroksiasil-CoA dioksidasi menjadi ketoasil-CoA menggunakan enzim beta hidroksiasil-CoA dehidrogenase. Pada reaksi ini, NAD sebagai koenzim direduksi menjadi NADH. Tahap yang keempat, reaksi tahap akhir di mana beta hidroksiasil-CoA bereaksi dengan CoA bebas dan
menghasilkan asetil-CoA dan sisa asam lemak. Reaksi tersebut karena aktivitas enzim asetil-CoA oleh asil transferasa. Nah, tahap yang terakhir, asetil-CoA akan lepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil-CoA yang lain. Selanjutnya, yang terakhir mengenai sintesis asam lemak. Makanan bukan satu-satunya sumber lemak kita. Semua organisme dapat mensintesis asam lemak sebagai cadangan energi jangka panjang dan sebagai penyusun struktur membran. Pada manusia, kelebihan asetil-CoA dikonversi menjadi ester asam lemak. Sintesis asam lemak sesuai dengan degradasinya, yaitu beta oksidasi. Pada hakikatnya, sintesis asam lemak berasal dari asetil-CoA. Enzim yang bekerja sebagai katalis adalah kompleks enzim-enzim yang terdapat dalam sitoplasma. Sedangkan enzim pemecah asam lemak terdapat pada mitokondria. Asetil-CoA yang dihasilkan dari pirufat ditransport keluar mitokondria, tetapi membran dalam mitokondria tidak permeabel terhadap komponen ini, sehingga pada awalnya berkombinasi dengan oksaloasetat menghasilkan sitrat yang siap menyeberangi membran. Kemudian dalam sitosol, sitrat diuraikan menghasilkan asetil-CoA. Biosintesis ini berlangsung di dalam sitosol sel beberapa jaringan tubuh, misalnya hati, ginjal, otak, paru-paru, kelenjar mamai, dan jaringan adiposa. Biosintesis ini mengaitkan dehidrogenase NADPH, kofaktor Mn2+, bikarbonat HCO sebagai sumber karbon dioksida, sedangkan pada ATP, asetil-CoA sebagai substratnya dan palmitat bebas sebagai produk akhirnya. Bikarbonat HCO bertindak sebagai karbon dioksida pada reaksi awal, yang berupa reaksi karboksilasi asetil-CoA, karboksilase, yang mengaitkan ATP dan biotin. Masing-masing berfungsi sebagai sumber energi dan asetil-CoA karboksilase sebagai enzim. Dijumpai dua enzim sintase asam lemak yang berbeda dalam sitosol sel. Dijumpai pada bakteri, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk yang lebih rendah. Molekul enzim sintase mempunyai dua komponen, yaitu berupa radikal dan ACP atau acyl carrier protein. Dan kedua komponen tersebut terpisah. Titik kontrol sintesis asam lemak adalah asetil-CoA karboksilase yang mengkatalisis pembentukan malonyl-CoA. Asetil-CoA karboksilase menjadi inaktif jika difosforilasi oleh AMP, activate protein kinase. Ketika energi dalam sel rendah, asetil-CoA karboksilase menjadi inaktif. Enzim tersebut diaktifkan kembali melalui proses defosforilasi oleh protein fosfatase 2A. Asetil-CoA karboksilase juga diatur secara allosterik sitrat mengaktifkan enzim. Sebaliknya, palmitoyl-CoA akan menghambatnya. Sekian pembahasan saya mengenai lipid. Semoga materi lipid ini dapat bermanfaat dan dapat tersampaikan kepada kalian yang telah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.